Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari Fakultas Manajemen Keuangan, Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pamulang. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rizal Oktavian selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal dan portofolio. Dan saya akan menjelaskan tentang REIQ. Pengertian dari REIQ itu sendiri bisa disebut hak membeli saham terlebih dahulu, merupakan hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham sebelum ditawarkan ke pihak lain. Itu menurut keputusan dari Badan Pengawasan Pasar Modal nomor 26 tahun 2003. Dan saat perusahaan membutuhkan pendanaan baru, perusahaan bisa menerbitkan saham baru untuk dijual dan dibeli oleh para investor. Investor dan pemegang saham lama akan diberikan hak untuk membeli saham baru tersebut sebelum nantinya ditawarkan ke investor lain, yang harga saham baru disebut REIQ. Harga REIQ bisa memiliki nilai yang lebih rendah, sama atau bahkan lebih mahal dari harga saham yang sudah beredar sebelumnya yang ada di pasar saham. Jika investor lama tidak mengambil hak tersebut, maka ia disebut sebagai standby buyer dan saham baru akan ditawarkan kepada investor lainnya. Nilai REIQ ISO memiliki ciri khas, yaitu harga saham penawaran baru biasanya ditetapkan di bawah harga yang tercatat di bursa saat ini. Suatu REIQ akan ada nilainya apabila harga emisi saham tersebut lebih rendah dari kas yang tercatat. Hal ini berarti jika harga perdana pada suatu emisi REIQ lebih tinggi daripada kas saham yang bersangkutan di bursa, maka harga REIQ tidak akan laku kecuali diambil sendiri oleh pemegang saham utama untuk memperbesar persentase kepemilikannya. Nah, apa sih manfaat REIQ ISO? REIQ ISO berperan sebagai tambahan dana segar untuk mendukung pertumbuhan perusahaan bagi pemegang saham atau investor. Sebagaimana sarana aktivitas untuk membeli saham perusahaan terlebih dahulu diprioritaskan untuk mendapatkan hak dari pembeli saham baru. Selanjutnya ada bentuk-bentuk lain dari REIQ ISO. Yang pertama itu saham bonus, saham yang dibagi secara cuma-cuma kepada pemilik saham lama. Yang kedua itu stock split, memecah jumlah saham yang berakibat juga pada pemecah harga per sahamnya. Terus yang ketiga itu stock dividend, pembagian keuntungan emiten kepada investor dalam bentuk saham. Nah, yang terakhir itu waran, suatu hak bagi investor yang memilikinya untuk membeli saham pada harga dan pada waktu yang telah ditentukan, umumnya 3-5 tahun ke depan. Nah, selanjutnya ada harga teoritis, harga yang terbentuk setelah perusahaan melakukan REIQ ISO yang dihitung dari harga sebelum REIQ ISO dan disesuaikan dengan rasio penerbitan saham baru. Nah, yang selanjutnya itu konsekuensi REIQ ISO. Pertanyaannya yaitu, adakah konsekuensi yang didapatkan ketika seorang investor tidak membeli saham REIQ ISO? Nah, ada konsekuensinya. Apabila investor atau pemegang saham lama tidak membeli saham REIQ ISO yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka persentase saham yang dipegang para investor lama akan berkurang atau terdilusi. Seperti tujuan awal perusahaan mengeluarkan penawaran REIQ ISO untuk mencari modal tambahan, jika investor tidak mengambil kesempatan ini, maka investor akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan penambahan saham baru dengan kemungkinan harga yang lebih murah dari yang ada di pasar saham sebelumnya. Kesimpulan dari REIQ ISO adalah mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan dana dan menawarkan saham baru kepada pemegang saham lama. Memungkinkan mereka untuk mempertahankan kepemilikan mereka atau membeli saham dengan harga diskon. Tujuannya termasuk meningkatkan modal kerja, membayar utang, dan memperbaiki likuiditas saham. Namun ada risiko seperti dilusi, keuntungan bagi investor yang tidak berpartisipasi. REIQ ISO dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan harga saham jika tidak dikelola dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.